mengucap syukur untuk bisa ada di tempat ini. Kami percaya itu langsung sempurna buat kami yang telah kau curahkan melalui karya Sang Kristus 2000 tahun yang lalu. Kami hari ini mau bersekutu, kami mau diberkati oleh firman Tuhan, saudara. Biarlah semua jemaat di sini dan saya sendiri diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke. Saya panggil apa nih teman-teman lagi? Ya, siapa yang baru pertama kali lihat saya di sini? Siapa? Kenalan dulu, takutnya saya kayaknya 2 kali di sini ya. Yang kedua Pak bagus ya. 3, 4, saya lupa. 2 tahun ya kita nggak bisa background ini berdiri di depan. Biasanya di depan laptop. Nah, cuma masalahnya kalau kita berhadapan langsung prokes ya. Saya nggak bisa lihat nih lagi senyum atau enggak. Jadi minimal ada saya lah ekspresinya. Ada plus minusnya. Kalau di Zoom kita bisa lihat ekspresi, cuma nggak bisa interaksi. Kalau di sini kita interaksi nggak bisa ekspresinya. Kenapa? Saya sudah divaksin 2 kali ya, tenang aja. Aman, saya juga prokes karena di rumah saya ada mama saya umur 42 dan saya harus jaga banget supaya dia juga merasa nyaman. Nah, puji Tuhan, mama saya udah saya ke mall. Hari dia ke mall juga, hari ada pernikahan beberapa pernikahan kakak saya. Jadi kalau dia ke mall, saya boleh pelayanan. Kalau dulu lihat TV, ini bahaya sekali. Ketakutan lihat TV loh. Berita COVID di keluarga juga, WA-nya apa? Meninggal. Sampai saya kesel. Saya nggak mau ngomong satu-satu ponakan saya nih, dokter. Dia kasih lihat nih pasiennya. Dia sudah saturasi di bawah 50. Saya udah kumpulin saudara-saudaranya nih. Nggak lama. Terus tuh kan meninggal. Nah, ini dengan bangganya ucapan itu. Saya terusin. Karena ini udah kabar buruk banget. Saat itu, jadi saya bilang, kalian tuh kayak Tuhan ya, saya bilang. Menentukan orang saturasi, sekian meninggal. Saya ambil teman saya yang saturasi juga selamat, tapi sembuh. Jadi, saya bilang, jangan begitulah, saya bilang. Jadi, kabar buruk itu membuat, nah ini dia ada konteksnya dengan walking in the spirit. Jadi, berjalan di dalam roh ini, bukan roh-roh ya. Jadi teman saya pernah ngomong, apa nih roh? Apa nih? Kan roh-roh lagi. Dengerin dulu saya bilang. Jadi bukan tentang saya ketemu orang yang hamba Tuhan kalau mau ngobrol sama dia rasa roh dia cinta dan bersyukur namanya. Ya wah, bro, saya tuh kagum sekali dengan hamba Tuhan ini. Kagum banget sampai saya tuh dekat dia tuh merasakan urapannya. Perasaan saya saat itu. Itulah dulu kan kita lihat urapannya. Sedangkan kita semuanya diurapi karena yang diurapi di dalam kita. Aduh kita nggak ngerti. Bukan seperti itu. Jadi wah hamba Tuhan itu begitu holy-nya karena saya pikir oh ini nih. Saya tanya, maka berdoa berapa jam? Saya 4 jam berdoa. Pagi-pagi 2 jam. Oke, bagaimana caranya? Anda harus belajar pelayanan tentang Roh Kudus. Jadi gini, Roh Kudus kan ada pelataran, ada itu ada mesbah pembakaran, pembasuhan, masuk ada roti sajian, ada kandil, baru Roh Kudus kan. Jadi Anda masuk dulu. Kita harus buat komitmen sama Tuhan. Korban jadi korban yang bakaran kan korban enak. Harus berkorban, buat komitmen, harus begini hidupnya. Oke. Terus masuk ke ruang pembasuhan. Nah, aku dosa. Ada cermin kan gitu. Di perjanjian lama nih, baik bersuci, pusat. Ya, saya cerita tadi ya. Jadi harus di situ aku dosa. Nah, masuk lagi ke ruang kudus, ada roti sajian, itu kata firman Tuhan kan? Ada lagi kandil tentang Roh Kudus. Oke, baca firman, minimal 5 pasal. Oke, baru di sini bahasa roh 1 jam. Baru kandil kan ada roh. Nah, baru masuk Roh Kudus untuk Tuhan. Hari pertama, kedua bisa. Ketujuh udah nyambung saya. Berat banget hidup dalam roh ini. Wah, saya nggak bisa kayaknya. Ternyata ada kebenaran yang saya dapatkan dalam firman Tuhan. Yang membuat saya merdeka. Kenapa? Bukan berarti saya hidupnya sembarangan, bukan. Tapi itu membuat kita anak-anak Tuhan itu merdeka. Ya, nah, kita tahu ya
Udah ngerti lah grace di sini, udah ngerti grace kan? Sudah ngerti lah. Grace itu apa? Waduh, kita diterima Tuhan apa adanya. Dia mengasihi kita, dosa kita sudah diampuni, benar, benar. Itu bagi saya tuh ada dua sisi grace. Kasih karunia, anugerah ke salib dan anugerah kebangkitan. Di anugerah salib kita apa? Kita diterima vertikal apa adanya oleh Bapa. Karena korban Yesus yang semua di kayu salib, dosa kita diampuni, kita dijamin keselamatannya, kita jadi anaknya. Jadi kita benar-benar diterima. Tapi banyak orang Kristen stop di sini, ya udah dia euforia di sini. Banyak teman saya juga begitu. Udah lu rest aja, rest. Saya nggak anti rest, rest itu di dalam, bukan di dalam perbuatan. Banyak teman-teman saya yang memahami kasih karunia itu stuck di situ. Dia tidak lanjut. Karena apa? Ada anugerah di kebangkitan. Itu horizontal. Tuhan mau kita punya hubungan horizontal dengan sesama. Kita jadi papan reklamanya Tuhan. Ya, Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa murid, jadilah saksiku kan. Kalau kita pasif gimana? Bisa kita harus punya hidup yang berkemenangan di kebangkitan ini. Saatnya dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus, terus berjalan dalam kuasa, otoritas. Itu yang Tuhan mau. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak seperti ini, destininya tidak sampai di sini. Karena gitu ya, banyaklah ya anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Dia udah ngalamin yang vertikal ini, grace salibnya salib, sarungnya disalib, tapi hidupnya kalah. Masih kepahitan, masih putus asa, tidak ada damai, apalagi kecanduan, ya kecanduan itu banyak. Ya, gadget itu kecanduan banget di gadget. Gadget ini kecanduan, ini saya pernah kecanduan juga. Saya pas lagi mengenal kasih karunia, wow, dia ada tuntutan. Udah, saya nggak usah baca Alkitab, karena Tuhan udah ini. Saya mencoba untuk seperti itu ya. Saya sibuk dengan media sosial. Sekarang setiap hari saya main media sosial. Nah, itu di media sosial itu bahaya banget loh. Nanti saya cerita juga ya. Orang bisa tersesat media sosial walaupun di bidang rohani. Ya, saya media sosial apa loh. Saya sampai akhirnya, waduh, udah deh. Saya mau tahu benar nggak tidak ada pendakwaan, benar nggak ada pendakwaan. Wah, jadi saya nggak doa lagi. Tapi ternyata Tuhan bilang, roh yang aku tempatkan di dalam rohmu, aku ingin dengan cemburu. Dia cemburu dengan saya bukan cemburu yang marah ya, cemburu yang ilahi. Jadi gini, kapan saya tidak pernah main gadget? Saat saya nyetir atau naik motor. Saya naik motor, bisa naik motor. Kalau nyetir itu pertama apa? Saya udah punya mobil lagi jujur aja. Sejak tahun 2015 saya jual, ada masalah keuangan yang parah. Saya naik motor. Biasa gerakin hati dari motor loh. Kok naik motor? Dia simpel karena nggak mau mobil lagi. Tapi di motor itu seperti itu suka loading gini. Kebaikan Tuhan apa ya? Terus lagi macet ya. Terus saya nyanyi lagu satu-satu. Jadi saya nyanyi satu lagu. Nanti nyanyi begini boleh ya? Ingat kasihnya dan kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit. Aku naik motor, aku mau nangis, saya pinggirin motor saya nangis, saya kecil, bukan, aduh. Terus di dalam hati seperti gini ngomong, Tuhan ngomong, Roh Kudus ngomong gitu, I miss you. Jadi kekisan itu hubungan, bukan kewajiban, bukan liturgi, bukan religion. Hari itu saya bilang iya, saya sebenarnya juga kangen sama Tuhan. Pas saya lagi coba, benar-benar sih apa yang saya dapat dia nggak ada apa. Bukan, saya tidak dihukum dengan pendakwaan, tapi Tuhan mengasihi, dia menyerahkan dengan kasih. Enggak. Jadi lagu itu saat kita ada hubungan dengan lagu itu, dengan khotbah ini aja. Walking Spirit itu apa sih? Bukan berbahasa roh, bukan aktivitas, tapi ada sesuatu yang bisa saya sampaikan. Jadi mulai hari itu saya mulai, ialah aku baca firman itu bukan suatu keharusan, tapi suatu intimacy. Jadi aku baca, aku doa itu bukan karena takut, karena Tuhan kangen dan saya sebenarnya kangen sama dia, kangen ngalamin
Wow, indah banget di motor bisa dirawat Tuhan. Di motor bisa dirawat Tuhan. Jadi dimanapun kita bisa walking in the spirit. Tidak hanya di ruang doa. Jadi itu. Nah, orang Kristen tidak pernah dibilang gini. Kita buka ayatnya deh. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 3. Oke, ini Paulus bicara ke orang Korintus ya. Orang Korintus ini kayaknya tuh penuh dengan karunia ya, itu ya pasal. Ini jemaat bukan orang Yahudi ya, tapi mereka tuh punya karunia. Apakah mereka punya karunia banyak itu mereka berjalan-jalan roh? Ternyata enggak. Ada nasihat Paulus di sini. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Oke, coba susulah, susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi manusia rohani ini sebenarnya manusia kanak-kanak, manusia duniawi, kita ada terjemah Inggrisnya ya. Ayat 3 boleh maksudnya. Ayat 3. Apa ciri-cirinya? Karena ada perselisihan di sana. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu bukan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Nah, coba ayat satunya terjemahan King James saja. Oke. Jadi manusia rohani di sini spiritual, tapi manusia duniawinya karnal. Karnal itu artinya daging. Makanya di Galatia 5 ada perbuatan daging. Perbuatan daging apa? Banyak sekali tuh. Perseteruan, percabulan, bahkan percabulan. Banyak sekali. Jadi sampai kau kan tak makan silakan. Artinya apa? Ternyata orang Kristen itu bisa jadi manusia spirit rohani dan manusia kedagingan, daging, amal. Paulus nggak pernah bilang orang Kristen itu manusia berdosa. Bukan berarti saya bilang ada yang berdosa, bukan. Ada identitasnya. Sekarang kamu tuh bukan lagi orang duniawi. Kamu bisa jatuh dalam kedagingan. Kan? Kalau kamu masuk ke dalam kedagingan, kamu itu masih anak-anak. Susu katanya makanannya. Gak bisa makanan keras. Susu apa sih? Kalau saya tanya teman saya, ya Luna, si karunia itu susu dong. Makanan anak-anak. Gak keras. Dia pikir makanan keras itu harus yang dihajar. Padahal kita tahu loh, kalau anak kita nakal, kita kasih apa? Gak bisa dinasihatin, anak masih umur 5 tahun, kita pakai punishment. Mungkin kita pukul tangannya. Kasih tahu ini gak boleh, itu panas api, pisau. Gak saya bilang, pisau ini berbahaya loh, kalau kamu gunakan begitu, kamu nggak bisa. Itu kalau orang dewasa dinasihatin, itu sudah dewasa. Tapi harus dinasihatin. Makanya kalau orang yang ditakut-takutin itu sebenarnya bukan makanan keras, bukan makanan dewasa, makanan anak-anak, susu, bukan makanan keras. Makanan keras ini harus bisa dibaca dan kita terima, bisa kita telan, bisa dicerna, bukan susu. Susu kan kalau kenapa susu ya? Susu itu kan dibuat air susu ibu, jadi sudah jadi dibuat ibu, dihasilkan ibu pada anaknya. Mau air susu hewan sama dari ibunya sudah jadi. Jadi nggak perlu diolah. Kalau makanan keras kita harus makan itu daging, harus pencernaan itu harus kuat, organ tubuh itu harus bisa mencernanya. Nah, itu dia. Nah, jadi orang Kristen tidak pernah dibilang hanya orang Kristen yang ada sebutan manusia rohani, spiritual atau manusia duniawi, artinya daging. Nah, tapi orang yang tidak percaya apa disebutnya? 1 Korintus 2 ayat 14. Ini sama-sama terjemahannya duniawi. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Kenapa orang Kristen tidak bisa menerima? Berarti ini bukan orang Kristen, tidak bisa menerima dari roh.
Ya, karena hal itu adalah suatu kebodohan yang tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu terjemahan King James. Karena Indonesia menerjemahkan sama, duniawi sama dengan Kristen. Nah, ini apa? But the natural man, manusia natural. Jadi ini untuk orang-orang yang belum percaya, orang-orang dunia. Jadi Paulus membedakan. Kita disebut orang yang kedagingan, orang Kristen yang kedagingan, atau orang Kristen yang spiritual, yang rohani. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ya seperti itu. Nah, bahwa yang anak-anak ini ya itu dah perselisihan, ya semua ada di Galatia 5 ayat 22 dan 19 tentang perbuatan daging ya, kita nggak usah baca itu karena itu bukan fokusnya. Nah, bagaimana caranya kita orang yang sudah percaya masih hidup dalam ikatan bebas? Itu hal yang paling sekarang ini banyak orang Kristen, wah orang Kristen masih begitu. Kenapa? Dia nggak berdaya. Karena dia tidak tahu caranya. Orang hanya kasih tahu caranya begini loh, baca Alkitab. Benar, puasa. Saat puasa kamu nggak lakukan itu. Setelah lepas puasa kamu buat itu lagi ya kan? Oh ya, kamu ngomong merokok caranya gimana? Kamu puasa, iya benar lagi puasa dengan merokok. Setelah puasa lepas, dia merokok lagi. Dia kan sama juga. Nah, katanya itu. Nah, jadi yang masih merokok jangan pakai dengan ini cuma cerita ya. Tapi rokok itu nggak bikin kita ke neraka, nggak bikin. Nggak buat kita harus neraka, tapi membuat kita hidup kita nggak merdeka aja. Kita harus merokok, saya jujur, maksud dari kata apa? Kopi. Sadar mesti sekali-sekali. Kalau nggak, nyut. Dulu pernah saya lepas, saya pikir udah deh, saya kompromi. Kopi sekali-sekali, sehari sekali lah. Oh, saya sakit tuh kalau kopi. Kalau nggak, saya nggak usah ke belakang dengan aja. Wah, itu sebenarnya sudah terikat. Tapi masih, ini semua orang itu punya ikatan-ikatan. Cuma bagaimana ikatan ini yang mempermudah dia sampai dia benar-benar aku nggak kopi sekali pun nggak ada masalah. Nah, oke, kita lihat berjalan di dalam roh itu ada di mana ya? Coba lihat dari ayat 16. Lihat dari ayat 16. Maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bahasa Inggrisnya, King James-nya, ini dia, di King James bukan hidup dulu, berjalan di dalam roh. I say then walk in the spirit, walk in spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kamu berjalan di dalam roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Wow, bagus nih saran Paulus. Bagaimana caranya? Paulus sudah kasih petunjuk berjalan di dalam roh seperti apa sih konsepnya? Nah, kita tahu ya, Paulus itu begitu banyak menulis surat Galatia, Efesus, makanya penting juga kita belajar. Jadi kita Pak Bagus pasti puji Tuhan ya, Pak Bagus mengerti ya bahwa pengajar Pak Bagus saya tahu pasti ngajarin. Banyak teman-teman yang comot-comot, saya juga sama kayak dulu. Makanya saya pun sekarang nggak jadi murid kan, masih belajar saya. Walaupun belum semakin banyak belajar, saya semakin bodoh saya lihat. Saya semakin banyak nggak tahu dan itu membuat saya tuh hati-hati kalau menyampaikan khotbah sekarang. Nggak menurut perasaan saya. Kitab Roma itu kitab fondasinya kitab Paulus semua. Bahkan itu tentang bagaimana semua surat-surat itu sumbernya fondasi di kitab Roma. Kitab Roma itu katanya ahli-ahli ya, yang teolog-teolog. Kalau semua Alkitab dihapus, hanya ada kitab Roma itu udah termasuk kitab berita Injil. Nah, ternyata Paulus tidak memerintahkan caranya di kitab Roma. Di kitab Galatia, tapi di kitab Roma. Roma 8 ayat 4. Roma 8 ayat 4. Nah, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, ini ada kelanjutannya. Tapi Roma 8 ini sebenarnya Roma 7. Jadi sebenarnya tidak ada dipecah-pecah, pasalnya pun nyambung. Karena sekarang ada untuk cara baca yang lebih gampang, makanya di tahun berapa nih, tahun 1000 berapa tahun dibuat ayat-ayat, karena ini nyambung kan. Kita lihat bagaimana si Paulus yang dulu seorang yang baru lahir baru
yang punya pergumulan sama dengan banyak orang Kristen saat ini. Mungkin termasuk saya juga masih ada. Jadi saya pernah baca ayat ini sebelumnya ayat 7 ya, pasal 7 ayat 14 sampai 24. Mulai dari 14. Nah, saya pernah baca di perikop ini, saya bingung nih, Paulus muter-muter kayak ke gunung, muter-muter ke ujungnya. Tapi saya tahu dia bicarakan satu hal, saya juga nggak ngerti apa kan. Sekarang puji Tuhan setelah saya belajar, saya ngerti dia apa. Dia lagi frustasi sama sesuatu di dalam dirinya yang dia nggak bisa lepaskan. Kita lihat penyakitnya apa, kita mau tahu. Nanti kalau saya ngomong aku, konsentrasi ya, kan nggak bisa lihat mukanya nih, suaranya ya. Kalau ada kata aku, saya baca ada aku. Ada itu ya, satu, aku kedua, dua itu ya. Oke ya. Oke, saya mulai ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku. Oke. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukanlah aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik, sama dong. Yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum-hukum yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Berapa? Ini penyakitnya apa? Tahu nggak? Penyakitnya namanya si aku. Paulus fokus pun aku. Dia berjuang dengan tekadnya. Apakah itu baik? Baik. Tapi dia nggak bisa lepas. Dia bilang apa? Siapakah yang akan melepaskan aku? Dia nggak tanya apakah, bagaimana caranya, dia siapakah? Ayat 25 yang kita lihat nih. Ayat 25-nya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi Taurat ini yang melepaskan dia siapa? Yesus Kristus. Selama ini dia pikir dengan kepintaran dia, tekad dia. Saya nggak bilang tekad kita nggak baik, tapi kita harus nyerah. Siapa? Aku nggak bisa celaka gitu. Nggak bisa dia bebasin. Nah, saya juga pernah kasih ya, dulu saya juga jadi narkoba ya. 12 tahun ya narkoba. Pakai tiap hari itu pakai banyak banget. Kokain, sabu, terakhir pakai sabu dan kokain. Mulai dari ekstasi. Nggak bisa melepaskan diri saya. Frustasi saya. Kenapa? Anak saya lahir, saya mau bahagiakan anak saya harus berhenti pakai ini. Nggak bisa. Frustasinya. Puji Tuhan, saya ketemu Yesus satu. Nah, tapi bagaimana itu ketemunya tuh? Waduh. Prinsipnya sama ternyata apa yang saya pelajari dengan kejadian yang saya alami. Saya tuh ngalamin prakteknya. Teorinya baru saya tahu sekarang. Oh, ada di Alkitab semua, ada firman Tuhan. Ya, waduh itu saya bersyukur banget. Aku celaka banget saat itu. Makanya sekarang kalau lihat kebaikan Yesus, itu dia luar biasa. Itu menghilangkan semua apa yang kita hari ini mungkin banyak banget kesulitannya, apalagi pandemi ini ya banyak lagi.
waduh mungkin ada keluarga yang meninggal, ada yang kena pecah, ada yang bangkrut. Kalau kita nggak mengalami pribadi yang itu sebelumnya, banyak sekali yang boncak. Teman saya banyak sekali boncak. Bahkan ada hamba Tuhan yang jadi agnostik. Agnostik. Dia bingung, orang bingung. Tuhan ini ada atau enggak sih? Dia nggak tahu. Karena dia udah hilang imannya. Nah, nanti kita doakan buat dia lah kesian. Semoga tapi aduh, saya bingung jadi agnostik. Nah, itu saya cerita ya. Kita jadi dulu deh. Ini banyak sekali keluar di sini. Tidak boleh mana-mana nih. Sudah selesai khotbahnya nih. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke setelah ayat ini. Kita tahu Roma 8 ayat 2 ya. Ayat 1 2 deh, boleh deh. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman demikian yang ada di dalam Kristus. Ayat 2-nya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, sebenarnya ini ada ya kan ada hukum. Jadi sini sebenarnya terjemahan aslinya hukum juga. Ada hukum lainnya membedakan hukum yang lain. Coba ayat dari King James ini. Terjemahan King James-nya. Oh, the law of the spirit, ini hukum roh kehidupan. Memerdekakan Anda dari hukum dosa dan maut. Jadi hukumnya bukan dua, dosa dan maut yang satu. Hukum dosa dan hukum maut. Jadi ada hukum roh kehidupan ini yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Itu ada di dalam Yesus. Nah, kita tahu ada hukum kan? Kayak hukum apa ya? Hukum gravitasi. Kalau Anda jalani keluarnya kedua deh ya, kita lewat pagar, lewat tangga, jatuh nggak? Itu hukum gravitasi. Dimanapun Anda lakukan pasti ada berlaku begitu. Mau di Eropa, mau di Amerika sama, hukum gravitasi berlaku. Tapi ada satu hukum yang mengatasi hukum gravitasi. Ada coba. Anda menarik pesawat terbang, begitu berarti dia bisa naik terbang. Nah, hukum aerodinamis yang melakukan gravitasi sama. Di dalam Yesus kita punya hukum roh kehidupan yang mengalahkan dosa dan maut. Yang tadinya kita orang dunia, ditarik oleh dosa dan maut. Saat kita ada di dalam Yesus, kita tidak dikalahkan. Kita boleh hidup berkemenangan ya. Saya percaya hukum dosa dan maut itu, maut dan dosa itu turunannya itu apa? Sebelum itu jadi penyakit segala macam. Nah, itu juga saya percaya ya. Kita harus tahu cara kerjanya. Nah, di ayat Roma 8 ayat 4 ya. Roma 8 ayat 4. Nah, supaya tuntutan hukum Taurat tidak digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut hukum roh ayat 5-nya. Nah, ini dia kasih tahu caranya nih ternyata. Jadi ayat Galatia itu kita kalau baca Roma di situ ada semuanya. Apa ini petunjuknya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Ada kata kuncinya enggak? Memikirkan. Di sini. Jadi bagaimana mau hidup roh? Pikirkan yang dari roh. Yang dari roh masih enggak ada dalam apa? Yesus sudah duduk sedangkan Bapa. Kita dibagi duduk bersama Dia. Kita memerintah bersama Dia. Semua penyakit itu sudah dibayar lunas. Baik kita perjamuan terus di atas kayu salib sudah dibayar. Penyakit dosa sudah beres. Kita pikirkan itu. Walaupun mungkin ada di penyakit kita belum sembuh. Kita sudah fokus. Seperti Paulus, dia fokus lihat dirinya, dia frustrasi. Pas dia lihat di atas, syukur pada Yesus. Sama juga saat aku mengalami sakit, saya kalau gitu parah banget kan. Sampai saya belum mengerti tentang Injil. Saya baru tahu Injil yang nggak secara inilah, yang ada salib itu kan Injil juga ya. Oh ternyata Tuhan Yesus di atas kayu salib dia tukar, ada pertukaran ilahi. Dia terima dosa kita. Oleh darahnya dicurahkan, dia berikan kebenarannya. Dia terima penyakit kita, dia berikan kesembuhannya. Itu terjadi di atas kayu salib. Makanya perjamuan kudus ini terangkat. Kita sedang memikirkan itu. Nah, saya kebetulan bukan saya penganut satu doktrin. Wah, kamu perjamuan kudus ya bukan. Makanya Tuhan bilang
Lakukan ini sebagai pernyataan, ini warisan dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke kayu salib. Banyak orang lakukan ini tiap hari. Saya sangat hari kalau lagi sakit nih, jujur aja. Saya kayak minum obat loh. Saya deklar, Tuhan terima kasih tubuhmu dihancurkan, tubuhmu sehat, tubuhmu menang atas virus corona, tidak berkuasa sedikit pun atas tubuhmu. Oh, mutasi apapun tidak berkuasa. Saya dengar, saya pikirkan. Terus saya bilang, darahmu tercurah, menghancurkan setiap kuasa dosa Anda. Pikiran-pikiran yang salah, hati nurani dikuduskan oleh darah. Tidak ada hati nurani yang jahat. Saya mulai, oh ya, ini identitas saya pernah marah. Saya boleh cerita nggak? Ini belakang. Pengkhotbah itu nggak harus, hambatan itu nggak harus yang perfect. Banyak hamba Tuhan akhirnya frustasi bunuh diri. Banyak. Ada kan di luar negeri? Karena dia tidak bisa terbuka karena jemaat menutup terlalu tinggi. Istriku udah pergi dari tahun 2015. Jadi nggak saya pada saat ada masalah keuangan. Hari sekarang pergi. Ya hari awal-awal itu saya baik sekali. Ada masalah keuangan, masalah istri, pekerjaan hilang, wah pokoknya itu kayak jangan bagi saya. Ditipu sama saya juga masalah keuangan juga membisnis. Ya, jadi uang saya habis sebenarnya. Harus gesek kartu kredit untuk bisnis saat itu dan ternyata bisnisnya berhasil dan saya ada pembagian hasilnya. Saya harus nanggung kartu kredit sampai sekarang. Aduh, aib banget hati saya. Tapi saya ingat Tuhan itu mengasihi saya. Saya tidurnya enak, makannya enak. Sama anak saya salah sedikit saya bisa marah. Karena saya mengasihi dia. Wah, saya nggak bisa hidup begini. Ya kan ada wabah darah. Kalau saya diampuni, saya bisa mengampuni. Udah, saya ampuni istri saya ampuni teman saya, beres. Masalah masih ada, cuma hati saya udah beres. Saya bisa tidur nyenyak, ya udahlah, hadapi kebodohan saya. Puji Tuhan, saya nggak marah. Bahkan saya masih mensuplai mertua saya tiap bulan dari kehidupan saya pas-pasan masih. Saya kasih, bukan saya. Aduh, karena ingat kebaikan Tuhan. Saya bilang aduh, istri saya bilang, semoga kamu nggak murtad ya, saya bilang. Kamu suami yang baik. Saya gitu aja mungkin. Dia kan dari Muslim jadi Kristen, ya mungkin dia belum bertumbuh rohani ya. Lalu medsos semua medsos. Bahaya sekali. Ini medsos bahaya. Ini seperti pisau. Saya tahu ini nggak benar. Saya memulai hidup dalam kebaikan. Marah sama rekan kerja saya, marah sama istri. Puji Tuhan saya nggak marah sama Tuhan. Karena saya pernah ngalamin kebaikan Tuhan. Makanya ada teman saya yang ternyata marah sama Tuhan. Mungkin saya nggak tahu, mungkin ya, agnostik dia bilang gini. Dia ada grup waktu dia ngomong begini. Kita tahu nih dari cara dia ngomong. Grup Grace. Coba kamu cari deh di sejarah Mesir. Apakah ada nama Musa? Adakah Musa itu nyata? Wah, saya udah tahu ini berlakukan banyak sekali tulisan-tulisan di besok dari kaum liberal, dari kaum agnostik, ateis. Dia baca, apa begini. Terus nggak ada. Berarti Musa itu fiktif. Kenapa ada Alkitab? Itu namanya dia bilang politik. Saat itu nggak tahu dia bilang. Jadi fiktif. Nah, kalau Musa fiktif, Yesus pernah korban. Seperti Musa meninggal ular di padang gurun, demikian aku akan ditinggikan. Berarti Yesus sudah nggak ada. Aku udah menemukan kebenaran. Beda aku. Jadi Bapak gini-gini. Ya, yang penting esensi lah gitu. Ngomong esensi, saya tahu dia arah-arah Kristen liberal gitu. Hati loh teman-teman. Jangan tersesat di media sosial. Banyak sekali sekarang itu. Waduh itu apapun ada di situ. Karena informasi ini gila-gilaan ini. Tapi kita juga bisa meluruskan di media sosial. Jadi banyak sekali itu YouTube apologi Kristen. Ya. Saya bisa nonton bagus nih. Mereka melawan fitnah dari Muslim, dari liberal, dari macam-macam lah. Saya banyak sih, dan saya mempersembahkan persembahan saya buat mereka. Mereka berjuang di situ. Ini benar bagus. Hati-hati. Kalau saya tersesat di situ, saya bilang Pak, kalau Bapak bilang politik, logika, saya pakai logika ya. Apakah suatu sejarah bangsa, suatu bangsa sejarah menulis hal yang buruk tentang bangsanya? Ada satu budak yang lari 40 tahun datang kembali ke Mesir,
Nggak mungkin ditulis kan? Dia harus jawab sendiri, dia kasih itu. Susah berampunya. Ini agnostik, ini bukan ateis. Orang bingung. Tuhan ada? Nggak tahu. Ya, nggak percaya agama. Ya ada atau enggak? Jadi agnostik berarti nih. Saya nggak tahu dari mana. Oke, kembali ke sini. Jadi memikirkan perkara-perkara yang tadi. Jadi caranya apa? Pikirkan. Kita buka Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1 sampai 3 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara-perkara di atas ya. Kedua, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dalam Kristus di dalam Allah. Kabar baiknya, kabar baik dulu ya. Please kan, kabar baik dulu. Kabar baiknya, Anda bisa jatuh dalam dosa kedagingan. Apa? Kedagingan itu banyak di ingat dosa-dosa. Kabar baiknya, tapi Anda dengan seketika saat Anda sukses di mana? Pikiran. Kalau Anda lihat terus ada hidup dalam ini kemarahan saya nggak boleh begini, nggak benar ini. Saya lihat kebaikan Tuhan di mana saya ada bersama Yesus, saya diampuni, dikasih, saya punya gambaran Bapa, gambaran Yesus ada, gambaran itu refleksinya kan. Saya bisa mengampuni karena saya bisa mengampuni karena saya sudah diampuni, saya punya pengampunan itu, saya punya kasih. Akhirnya saya connect sama yang dari surga. Roh saya, jiwa saya mengalir ke tubuh saya. Saya bisa mengampuni. Saya bisa mengampuni. Sama dengan penyakit itu. Aduh, kok nggak sembuh-sembuh. Aku yang fokus ini. Tetap minum obat ya, jangan nekat ya. Kalau ada orang yang kasih ya teman saya baru besuk kemarin, nggak minum obat tuh. Dia ada diabetes, udah kemana-mana. Dia percaya. Iman itu bukan pede, saya bilang. Kamu harus dengar sendiri dari Tuhan, dari firman-Nya ini. Dan itu kamu nggak bisa pindahin guru kalau kamu nggak bisa pindahin gelas guru, saya bilang. Kamu nggak bisa doa kesembuhan kanker kalau suatu saat kamu bisul aja kamu nggak doain. Itu nggak bisa, saya bilang. Itu ada perjalanan orang, kamu nggak bisa tidur iman orang. Jadi, tapi kalau kita pikirkan perkara di atas, dia akan mengalir ke keluarga kita, ke jiwa kita, akan investasi dalam kabar baiknya. Anda bisa jatuh seketika dalam perbuatan kami. Ibu marah-marah sama suami ya, suami tidak istri atau hal ini, oh itu kedagingan ya kan, dosa kan, orang dunia kan dosa, tapi Paulus pernah bilang hal ini kita bukan daging. Ya kita pernah gosip, tapi seketika juga kita bisa kembali switch, pikirkan kepada di atas, langsung, oh iya kita langsung kembali ke dalam roh. Jadi tidak ada prosesnya. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen rohani itu bukan soal proses, tapi keputusan. Keputusan kita. Mau pikirkan perkara di atas nggak? Nah, kalau teman saya yang nggak positif, bagaimana dia pikir perkara di atas sudah percaya Yesus? Coba kita sama oleh Yesus, bukan oleh Bapa saja. Yesus diutus firman Allah jadi manusia, bukan seperti saksi Yehova. Yesus kalian Michael, kita yang bilang, wah itu bahaya, kita nggak bisa hidup oleh dalam roh itu. Kita nggak bisa dalam kemenangan. Nah, akhirnya, oke, perjanjian lama juga ada tuh perjanjian lama. Biasanya nomor ayat 3. Ada damai sejahtera kalau kita pikirkan di atas. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Nah, terjemahan Inggrisnya bagus nih. Ya. Padamu yang percaya ini artinya apa? Dia menaruh pikirannya kepada terjemahan Inggrisnya. Apa tuh? We keep in perfect peace when stay because we trust in Him. Jadi dia taruh pikirannya kepada Tuhan. Jadi mau hidup dalam kemenangan, lepas dari ikatan, lepas dari sakit penyakit. Gampang di sini, semua. Kita masuk ke tempat yang gelap.
Apakah kita berdoa dalam nama Yesus kegelapan menyingkir? Kita penting. Enggak kan? Kita ngapain? Pencet sakulannya. Nyala. Kita nggak usah doa puasa. Sama. Kita jatuh dalam kedagingan. Aduh, kok saya orang Kristen nggak boleh harusnya begini. Kamu nggak usah tertuduh. Kamu nggak usah puasa banyak-banyak. Nggak usah ibadah, tapi nggak usah. Bukan step-stepnya, tapi langsung di sini. Jangan lihat bawah lagi, jangan lihat diri Anda, jangan lihat masalah kita di atas. Perkara-perkara di atas Yesus itu sedang apa sih? Kita diterima, kita diampuni, kita berkati. Ya, walaupun nyatanya belum. Ya. Anda memikirkan itu, aliran puasa itu mengalir dari roh Anda, jiwa dan tubuh Anda, memanifestasi Anda. Speak with this word, don't speak with this word. Tadi Rasul perjalanan nasional iman itu dahsyat sekali loh. Kaki orang dibawain bisa tumbuh, suka sepatu, sepatu kaki bisa tumbuh. Istrinya dibangkitkan 3 kali dari kematian. Orang lain yang bangkit udah berasa orang dibangkitkan sama dia. Istrinya 3 kali sampai istri bilang tidak, aku mau pulang dari panggilan. Apakah seperti Gospel waktunya lebih lama dari kita? Enggak. Bedanya dia lebih banyak memikirkan hal-hal yang perkara-perkara di atas. Sampai dia tuh tidak pernah baca orang. Karena orang akan rumahnya itu. Dia kasih masuk. Kenapa? Jangan bawa sampah ke rumahku. Apaan sampah? Newspaper sampah. Dia hanya baca Alkitab perjanjian baru. Berulang-ulang. Yang lagi. Bagaimana dipakai Tuhan luar biasa. Ya, kita nggak mungkin lah kita bekerja apa. Mulailah kita fokusnya. Jangan pada ini ya. Media sosial ini bahaya banget ya. Kita bisa pilih-pilih. Nah, itu saya dari media sosial kalau orang mungkin ya orang yang ngerti ya. Teman saya pendeta dari media sosial ikut Zoom mana-mana. Ternyata Zoom ini aliran. Teman-teman hati-hati ya. Banyak sekali ini grup grace namanya. Orang grace mau lebih grace sampai akhirnya grace yang tidak ada tanggung jawab. Ada namanya grace. Hyper grace itu bukan kita. Hyper grace itu di mana orang sudah percaya saat Yesus dibangkitkan pada 2000 tahun yang lalu, semua manusia sudah dilahirkan baru. Artinya semua diselamatkan. Itu yang hyper grace, namanya inklusif atau universal. Itu orang yang grace mau lebih grace. Jadi segala tanggung jadi hidupnya apa? Karena Tuhan begitu baik. Semua diselamatkan, cuma mereka belum tahu aja. Tugasnya apa? Ya kasih tahu aja udah, bukan begitu kan. Buat apa Paulus bilang? Aku lakukan dengan sekuat tenaga, jangan-jangan aku udah ditolak sama Tuhan. Dia aja takut ditolak sama Tuhan. Karena takut menyimpang, makanya dia bilang, hati-hati. Kamu jangan beritakan Yesus yang lain, dia bilang. Banyak Yesus yang lain loh. Injil yang lain banyak, hati-hati. Nah, puji Tuhan ya, saya coba ingatkan. Banyak yang tersesat teman saya di media sosial. Perkara-perkara kita tujukan perkara di atas. Nah, oke, saya akan tutup ya dengan tahu Watch Money ya, Watch Money. Saya diberkati baca-baca buku kita. Itu bukunya bagus sih menurut saya. Grace itu sebenarnya ya. Cuma tapi ada beberapa yang terakhir kayaknya kurang grace ya. Tapi yang awal itu gimana? Mungkin kan ada fase-fasenya yang di dalam penjara atau mana ya. Ada namanya bukunya Kekristenan yang normal, itu bagus banget. Jadi ada cerita di situ, buku di buku itu. Jadi ada orang tenggelam di pantai, waktu dia pergi ke pantai, dia lihat bagaimana ada orang tenggelam, ada penjaga pantai, orang-orang mana? Ada orang tenggelam di situ, begini-begini kita tolong, bantu dong. Dia pasti diam aja. Itu orang dalam mas datang kedua kali, kamu tolong dia, kamu gimana sih ada rasa ini? Gimana? Pejabat ini ngertiin aja dia tuh nggak bergerak. Akhirnya ketiga kali, pas orang itu udah lemes, baru penjaga pantainya cebur ke laut, tolongin. Dia bilang, kamu nggak tahu kerjaan saya kalau kerjaan saya. Kalau saya tolong dia lagi berobat, saya akan makin tarik sama dia. Saya tunggu dia lemes, baru saya bisa bawa ke pinggir. Saya tolong kalau begini. Sama. Kalau Anda terus kasih berjuang, berdaya, apapun, entah penyakitmu, kamu udah capek,
dokter ini, dokter itu. Saya nggak bilang mantan dokter ya. Kita percaya Tuhan. Tuhan, saya nyerah. Saya memandang Tuhan, memandang biaya, perkara di atas. Ya. Saya percaya Tuhan akan menolong. Apapun. Ya, teman saya, dia cerita sama saya ini. Dia orang Katolik ya. Dia lihat di Facebook saya tuh sering buat dia messenger saya. Terus gue stres banget. Dia pas ada pandemi, usahanya, kontraknya semua udah kontraktor dibatalkan, bahkan dia harus bayar utang dan rumahnya harus disita. Anaknya yang kuliah di Hongkong, mesti pulang nggak ada biaya. Gue bilang, gue udah ngerti, tapi saya percaya. Kalau kamu angkat tangan, kamu berdoa sama Tuhan, saya nggak tahu cara Tuhan, saya hanya berharap sama Tuhan. Saya pun sama mengalami hal-hal ini di pandemi semua orang. Mau saya percaya, saya punya Tuhan yang mengasihi saya, bukan Tuhan yang lihat dosa saya. Kamu jangan tertuduh, oke? Terus berapa minggu kemudian dia cerita, wih luar biasa, gue bisa dapat tender yang nggak mungkin seperti David kalau kemudian itu kontrak besar, tapi dia bisa menang tender dapat belasan miliar. Oke, sorry loh, puluhan miliar dia punya ini pekerjaan dalam waktu berapa minggu. Nah, jangan cara dia lah, dia bilang, wah dia setiap hari di Facebooknya, thanks God, apa walaupun dengan cara dia lah, walaupun pemahaman dia masih yang lama, apa. Ya, tapi saya lihat bagaimana Tuhan itu bekerja, banyak sekali ya teman-teman yang habis biasanya ini masih cari dampaknya ya. Ya, saya juga lewat hari-hari ini kasih karunia. Apapun saya kerjakan, tapi situ ada berkat Tuhan. Ya, kita akan berdoa yuk. Bapak, kami mengucap syukur firman-Mu memberkati saya juga. Begitu saya ulang firman ini, saya dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan pedang bermata dua, yang menusuk amat dalam, memisahkan sendi dan susunan pemikiran dan hati nurani-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat jemaat di tempat ini, di restoration. Kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga apapun yang masalah mereka boleh berharap, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan sanggup melimpahkan segala yang baik buat mereka. Kami berdoa, aku berdoa buat Pak Bagus dan staf pengembala di sini. Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam pekerjaan, pelayanannya. Berdoa juga buat jemaat juga diberkati kesehatannya, dilindungi dari segala yang jahat, dilindungi dari virus COVID apapun, tidak berkuasa atas kami sedikit pun, mau turunannya varian apapun, tidak berkuasa atas kami. Kami mengucap syukur Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.